Generasi milenial cenderung dikatakan sebagai generasi digital karena generasi ini mengenal dunia internet. Di zaman serba canggih, generasi milenial ditunjukkan banyak konten yang berasal dari media sosial. Mereka bukan hanya mengkonsumsi konten tersebut, namun juga ikut berpartisipasi dalam konten itu. Konten yang disuguhkan berasal dari para influencer atau sering dikenal dengan tokoh publik. Influencer merupakan individu yang berpengaruh di masyarakat. Individu yang mengikuti influencer di media sosial umumnya disuguhkan dengan konten-konten berupa gaya hidup seperti kecantikan, fashion, makanan dan minuman, serta olahraga. Setiap konten yang dikonsumsi oleh publik, khususnya generasi milenial, secara tidak langsung mengikuti gaya hidup dan menjadi sebuah standar di masyarakat. Generasi milenial cenderung mengikuti setiap pola tindakan yang disuguhkan oleh influencer di media sosial. Hal tersebut mengakibatkan generasi milenial mengalami sebuah permasalahan sosial seperti hedonisme, konsumtif, dan budaya shopaholic. Akibat lainnya yang terjadi, yakni generasi milenial lebih mementingkan perspektif masyarakat dibandingkan dengan kebutuhannya. Hal ini menjadikan konsep diri generasi milenial menjadi samar. Gaya hidup generasi milenial saat ini lebih mementingkan nama merek dibandingkan dengan kebutuhan. Kemajuan e-commerce menjadi faktor penyebab generasi milenial memiliki gaya hidup yang boros. Pola tindakan tersebut merupakan hal yang wajar, namun jika menjadi sebuah imitasi, maka harus dilakukan upaya pencegahan. Untuk mencegah fenomena imitasi semakin luas di kalangan generasi milenial, perlu dilakukan upaya pencegahan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah budaya konsumtif semakin meluas di kalangan generasi digital. Hal pertama yang perlu dilakukan yakni dengan membatasi pengeluaran kebutuhan. Pembatasan kebutuhan dapat dilakukan dengan membuat daftar barang yang harus dibeli dan sedang dibutuhkan. Daftar barang tersebut akan membantu kita untuk mengklasifikasikan barang-barang sesuai skala prioritas. Kedua, yaitu selektif. Kita harus selektif dalam mengikuti tren dan influencer yang menjadi standar pribadi. Tidak semua tren harus kita ikuti. Selektif dalam memilih influencer, yakni kita harus tahu influencer yang memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Influencer yang memiliki gaya hidup mewah sebaiknya tidak kita ikuti. Kemudian ada juga upaya eksternal yang bisa kita lakukan, yakni dengan memilih pergaulan yang tepat. Pergaulan merupakan wadah individu untuk bersosialisasi dengan individu lain. Kondisi pergaulan akan membentuk kita untuk memiliki gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengurangi budaya hidup konsumtif dengan melakukan beberapa tips tersebut untuk kebaikan kita bersama.